Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi terakhir untuk mata kuliah kimia fisika di semester 3. Di sini kami beranggotakan dua orang. Pertama ada aku, Aris Alfarisi dengan NIM 121210024. Aku Syahrani Fadila dengan NIM 121210139. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi di sini tuh kami akan membahas tiga topik eh, yang ada di buku Atkin. Pertama tuh ada fokus 14E, fokus 19A, dan fokus 19B. Untuk outline-nya kami tuh mengikuti dari buku Atkin, tapi untuk eh, data-data dan sumber lainnya kami gunakan juga di PPT kali ini. Kita langsung saja ke fokus 14E. Nah, fokus 14 ini tuh membahas tentang self assembly atau perakitan sendiri. Nanti ada dua subbab yang akan dibahas. Pertama itu colloid dan kedua micelle and biological membrane. Colloid pasti kita sering dengar kan colloid. Bahkan kehidupan sehari-hari kita juga pasti sering menggunakan colloid. Tapi kita tahu gak sih colloid itu apa? Colloid itu yang kayak gimana? Nah, colloid itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola yang berarti lem, yang diciptakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Graham pada tahun 1816. Colloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek tindal. Nanti ada beberapa yang perlu di garis bawah ya. Pertama itu bentuk campuran, jadi ada dua zat berarti, terus heterogen sama eh, ukuran partikel yang cukup besar dan efek tindal. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya. Selanjutnya itu ada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Pada gambar dapat dilihat perbedaannya. Itu pada larutan itu ukuran partikelnya itu tidak terlihat karena pada larutan dua zat yang dicampurkan akan tercampur dengan sempurna sehingga partikelnya itu tidak terlihat. Contohnya itu ada air dan gula. Terus pada koloid dan suspensi itu ukuran partikelnya itu dapat dilihat, tetapi ukuran partikel suspensi itu lebih besar daripada koloid. Pada suspensi dan koloid itu jika dua zat yang tercampur itu masih terlihat sehingga tidak dapat menyatu secara merata. Contohnya itu kayak pasir yang dicampur dengan air. Next. Perbedaan larutan koloid dan suspensi dapat dilihat pada tabel, yaitu larutan. Pertama itu larutan bersifat homogen, koloid terlihat homogen tapi sebenarnya heterogen, suspensi bersifat heterogen. Yang kedua itu ukuran partikel larutan itu kurang dari 10 pangkat minus 7 cm, sedangkan koloid ukuran partikelnya itu 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5 cm. Sedangkan ukuran partikel suspensi itu lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Terus yang ketiga itu larutan terdiri dari satu fase, sedangkan koloid dan suspensi itu terdiri dari dua fase. Larutan itu tidak dapat disaring, koloid itu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Selanjutnya itu ada sifat-sifat koloid dan penerapannya. Nah, pertama itu ada efek tindal yang tadi sudah disinggung di materi awal mengenai pengertian koloid. Ada yang disebut efek tindal. Nah, efek tindal itu merupakan penghamburan cahaya yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Jadi di dalam partikel koloid kan eh, di dalam koloid kan ada partikel-partikel yang berukuran 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 7. Nah, di sini tuh ukuran-ukuran partikel tersebut
bisa untuk menghamburkan cahaya sehingga terjadi efek tindal. Nah, apa sih efek tindal tuh? Jadi secara sederhananya efek tindal tuh bisa ambil contoh seperti jika kita mengendarai motor atau mobil, terus di jalan tuh sedang banyak kabut. Nah, kabut kan itu salah satu bentuk dari koloid ya. Ketika kita mengendarai motor dengan lampu, nanti akan kelihatan sih jalur cahayanya atau eh, ya cahaya yang menyinar itu kelihatan jalurnya. Beda sama larutan. Kalau misalkan kita menggunakan larutan, terus kita sinari dengan cahaya, maka si jalur cahayanya itu tidak terlihat. Kalau misalkan si koloid sama suspensi itu pasti kelihatan, soalnya mereka tuh mempunyai partikel-partikel yang berukuran cukup besar sehingga bisa menghamburkan cahaya, sehingga si jalur cahaya tadi itu terlihat. Nah, selanjutnya itu ada elektroforesis. Elektroforesis itu merupakan gerak partikel yang disebabkan oleh medan listrik. Jadi kalau tadi si partikel itu bisa menghamburkan cahaya, yang sekarang tuh partikelnya itu bisa bergerak jika dipengaruhi oleh medan listrik. Itu bentuk sifat dari koloid. Lalu yang ketiga itu ada koagulasi atau bisa disebut pengendapan. Nah, koagulasi ini tuh merupakan bentuk dari penggabungan partikel-partikel koloid. Partikel-partikel koloid kan awalnya itu berukuran kecil-kecil ya. Nah, ketika dia bergabung, dia tuh mengalami sifatnya yaitu koagulasi. Nah, koagulasi ini tuh merupakan sifat gabungan dari partikel-partikel sehingga dia tuh bisa mengendap. Jadi secara singkatnya, koagulasi ini tuh pengendapan dari koloid. Lalu ada koloid pelindung. Koloid pelindung itu merupakan jenis koloid yang bisa menstabilkan sistem koloid lainnya. Jadi koloid pelindung itu berfungsi menstabilkan sistem koloid lain. Jika ditambahkan koloid pelindung, maka sistem koloid yang awalnya tidak stabil bisa menjadi stabil, bisa membantu koloid yang lainnya. Jadi seperti itu. Lalu ada dialisis. Dialisis itu merupakan proses pemurnian partikel koloid. Jadi kan di partikel koloid itu bisa terdapat ion-ion yang lain atau pengotornya. Nah, dialisis itu merupakan sistem untuk menyaringnya. Jadi si partikel-partikel koloid yang terkontaminasi oleh ion-ion yang lain itu tuh bisa disaring oleh sistem dialisis ini. Selanjutnya itu ada jenis-jenis koloid. Bisa dilihat di dalam tabel itu ada fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi itu zat yang mengalami penyebaran, sedangkan medium pendispersi itu zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran itu. Misalnya itu fase terdispersinya itu padat, akan menyebar pada medium pendispersinya itu gas, nama koloidnya itu aerosol padat. Contohnya itu adalah asap. Dan yang lainnya bisa dilihat di dalam tabelnya. Selanjutnya itu ada tentang klasifikasi dari koloid. Nah, jadi koloid ini tuh bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Di sini tuh koloid diklasifikasikan berdasarkan sifat medium dispersi, jenis interaksi antar medium dispersi dan fase terdispersi, dan molekul fase terdispersi. Pertama itu ada berdasarkan medium terdispersinya. Medium terdispersi itu merupakan media untuk penyebaran si partikel-partikel koloidnya. Pertama tuh ada foam. Foam tuh biasa juga disebut buih atau busa dari deterjen. Nah, ini tuh merupakan proses gas yang tersuspensi dalam cairan atau padatan. Jadi pada kasus ini si gasnya itu yang menyebar pada cairan atau padatan. Lalu ada emulsion, yaitu proses cairan yang terdispersi dalam cairan lainnya. Jadi kan biasanya larutan itu cairan sama cairan menjadi satu. Nah, kalau di sini emulsi itu cairan sama cairan tetapi tidak menjadi satu fase, tapi menjadi koloid karena fasenya itu tidak
bergabung menjadi homogen. Jadi mereka tuh heterogen. Selanjutnya itu ada aerosol, yaitu padat atau cair yang tersuspensi pada gas. Terus ada sol, yaitu padatan yang tersuspensi dalam cairan ketika media pendispersinya itu adalah air. Dapat disebut juga sebagai hidrosol. Yang kedua tuh klasifikasi koloid berdasarkan interaksi antar medium dispersi dan fase terdispersi. Pertama ada liofilic koloid, yaitu larutan koloid di mana partikel terdispersi memiliki afinitas yang kuat untuk media dispersi. Yang kedua tuh ada liophobic koloid, larutan koloid di mana fase terdispersi memiliki interaksi yang lemah dengan medium pendispersinya. Yang ketiga itu berdasarkan jenis molekul dalam fase terdispersinya. Yang pertama itu ada multimolekular koloid, yaitu ketika molekul kecil zat terdispersi dengan jumlah banyak membentuk molekul berukuran besar atau berukuran koloid. Atom atau partikel bergabung menggunakan gaya van der Waals yang lemah, contohnya itu seperti sol emas, platina, dan belerang. Yang kedua itu ada makromolekular koloid, yaitu ketika dilarutkan dalam medium pendispersi yang sesuai, maka akan membentuk larutan yang mana molekulnya mempunyai ukuran sebesar koloid. Contohnya itu seperti pati, protein, enzim, dan selulosa. Yang ketiga itu ada associated koloid, yaitu biasa dikenal dengan misel. Koloid ini ketika fase terdispersi terlarut dalam medium pendispersinya dalam konsentrasi rendah, mereka berperilaku seperti elektrolit. Tetapi jika konsentrasinya meningkat, sifat koloidnya itu mulai tampak karena adanya pembentukan partikel besar, yang mana adalah gabungan antara partikel kecil yang ada dalam larutan. Selanjutnya itu mengenai penerapan koloid di bidang industri. Nah, koloid kan pasti banyak ya penerapannya di bidang industri. Tetapi kami itu mengambil satu contoh mengenai alat industri yang memiliki prinsip kerjanya itu berdasarkan koloid. Nah, di sini tuh ada yang namanya pengenapan kotrel. Jadi alat ini tuh biasanya digunakan untuk membersihkan udara atau gas buang yang dihasilkan oleh industri untuk bisa lebih membersihkan si udara itu. Nah, gas buang yang dikeluarkan oleh industri pasti memiliki zat-zat yang berbahaya. Nah, di sini tuh gunanya alat pengenapan itu untuk mengumpulkan zat-zat pengenapan itu sehingga tidak keluar untuk mengganggu polusi udara. Nah, sistem kerjanya itu pertama gas buang yang dari industri akan masuk ke dalam alat ini, lalu melewati plat-plat yang sudah dialiri oleh arus listrik. Nah, kan tadi koloid itu memiliki sifat elektroforesis ya. Elektroforesis itu tuh bisa menggerakkan partikel koloid untuk bergerak ke kutubnya. Jadi kalau misalkan partikel koloidnya itu positif, maka mereka akan bergerak ke kutub yang negatif. Begitupun sebaliknya, yang negatif akan bergerak ke positif, yang positif akan bergerak ke negatif. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, di sini plat petition itu dialiri oleh arus listrik, sehingga ketika gas buangnya masuk lalu melewati ke plat-plat yang ada di sini, maka partikel-partikel koloid yang berbahaya itu akan menempel di plat-plat ini. Nah, ketika menempel di sini itu tuh merupakan salah satu sifat dari koloid, yaitu koagulasi. Koagulasi di sini tuh penggabungan partikel-partikel koloid dari beberapa partikel sehingga bisa menjadi partikel yang lebih besar atau mengendap. Nah, ketika si udara melewati sini, mereka menempel lalu mengendap lalu akan turun ke bawah, sehingga udara yang dikeluarkan atau udara yang bisa dilepaskan ke lingkungan itu tuh lebih bersih karena partikel-partikel yang ada di dalam udara gas buang yang pertama itu mengendap di
alat Cottrell ini. Jadi ini salah satu penerapan dari koloid untuk di bidang industri. Mungkin lebih banyak lagi bisa dilihat di buku-buku yang lainnya. Selanjutnya itu ada micelle and biological membrane. Misel itu adalah suatu agregat atau suatu susunan supramolekul dari molekul surfaktan yang terdispersi dalam suatu koloid cair. Dalam larutan air, molekul atau ion surfaktan dapat mengelompok sebagai misel. Ekor hidrofobiknya itu cenderung berkumpul dan kepala hidrofiliknya itu memberikan perlindungan. Selanjutnya itu ada struktur surfaktan. Surfaktan sendiri itu terdiri dari hidrofobik dan hidrofilik, di mana hidrofobik itu yang menjauhi air, sedangkan hidrofilik itu yang mendekati air. Lalu ada pembentukan misel. Nah, misel itu kan terbentuk dari para surfaktan-surfaktan ya. Jadi pasti ada indikator khusus mengapa sih si surfaktan itu bergabung menjadi misel. Nah, di sini tuh ada keterangan bahwa misel itu terbentuk hanya di atas critical misel concentration atau CMC dan di atas suhu Kraft. CMC dideteksi dengan mencatat perubahan nyata dalam ikatan sifat fisik larutan, khususnya konduktivitas molar. Nah, di sini tuh kami mengambil grafik variasi khas beberapa sifat fisik dari larutan sodium beryl sulfat dengan batasan CMC-nya. Jadi di sini ada grafik antara sifat fisika dan juga konsentrasi surfaktan. Nah, di sini tuh ada 3 sifat fisika yang diamati. Pertama itu molar conductivity, surface tension, sama osmotic pressure. Nah, dari kiri ke kanan kan nilainya itu semakin besar ya. Jadi ketika si konsentrasinya semakin besar, si sifat fisikanya itu mengalami perubahan masing-masing. Kalau dilihat dari molar conductivity, ketika konsentrasinya dinaikkan, maka mereka tuh cenderung lebih menurun. Kalau dari segi surface tension yang awalnya naik, mereka tuh menjadi turun lalu stabil. Sedangkan kalau dari osmotic pressure, mereka tuh yang awalnya rendah terus naik lalu stabil. Nah, di sini tuh kami melihat CMC-nya itu dari perubahan nyata yang ada di molar conductivity atau perubahan signifikan yang ada di molar conductivity. Di sini kan molar conductivity itu cenderung turun, tetapi di satu titik ada yang turunnya itu sangat signifikan. Nah, disinilah batasan CMC itu. Lalu selanjutnya ada visualisasi tentang pembentukan CMC yang dilihat dari surface tension. Surface tension kan tadi awalnya turun lalu stabil ya. Nah, di sini pertama si surfaktan itu mereka cenderung sendiri-sendiri, sedangkan ketika dia udah masuk batasan CMC itu mulai bergerak untuk membentuk misel. Lama kelamaan mereka menjadi misel yang sempurna. Pembentukan misel itu dapat dihitung menggunakan surfaktan parameter dengan rumus NS sama dengan V per A dikali L dengan V sama dengan volume ekor surfaktan, A itu daerah kepala surfaktan, dan L itu panjang maksimum ekor. Next. Bentuk misel itu ada berbagai macam tergantung dengan nilai NS yang diperolehnya. Jika nilai NS-nya itu kurang dari 0,33, maka bentuk miselnya itu akan berbentuk spherical. Sedangkan jika nilai NS-nya itu 0,33 sampai 0,5, maka akan membentuk silindrikal. Sedangkan kalau nilai NS-nya itu 0,5 sampai 1, itu akan membentuk misel vesicle. Dan jika nilai NS-nya itu 1, akan membentuk misel bilayer. Dan jika nilai NS-nya itu lebih dari 1, maka
akan membentuk inverted micelle. Selanjutnya ada pemanfaatan misel. Nah, di sini tuh kami mengambil pemanfaatan misel yang ada dalam tubuh kita. Jadi itu proses transportasi si lemak menuju ke usus halus. Usus halus kan berfungsi untuk menyerap energi atau menyerap zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Sedangkan si lemak ini merupakan salah satu sumber energi yang ada di dalam tubuh. Jadi lemak ini tuh tidak bisa langsung masuk ke dalam usus halus. Mereka tuh harus melewati dulu rintangannya. Nah, oleh karena itu di sini tuh mereka dilapisi oleh misel. Jadi ketika si lemak mau melewati usus halus, mereka tuh akan dilindungi oleh misel. Jadi nanti ekor si miselnya itu akan berada di dalam untuk melindungi lemak, sedangkan kepalanya di luar untuk melewati si lemak itu. Nah, ketika mereka sudah membentuk seperti ini, mereka akan melewati untuk berjalan ke usus halus. Setelah mencapai usus halus, maka si misel itu akan terpecah dengan sendirinya. Lalu si lemak bisa terserap oleh usus halus. Jadi ini pemanfaatan misel. Nah, itu untuk materi yang fokus 14E. Sekarang kita akan membahas materi dari fokus 19A. Fokus 19A ini tuh membahas tentang introduction to solid surface atau pengenalan dari permukaan padatan. Ada 3 subbab yang akan dibahas. Pertama surface growth, yang kedua tuh perception and chemistry, sama experimental technique. Nah, pertama kan kita membahas tentang surface growth. Jika kita lihat jeruk yang ada di toko buah, pasti kita tuh melihat bahwa si jeruknya itu datar kalau dilihat dari jauh. Kenapa demikian? Karena si jeruknya itu memiliki susunan yang rapi, sehingga jika dilihat dari jauh mereka tuh terlihat seperti datar. Nah, ini tuh visualisasi dari jeruk ini tuh sama halnya seperti kristal. Kristal kan kalau dilihat itu tuh seperti bidang yang sangat datar, yang rapi. Tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, kristal itu memiliki beberapa cacat. Meskipun mereka memiliki struktur yang rapi, yang nggak berantakan, tetapi mereka pasti memiliki celahnya atau cacatnya. Jadi cacat permukaan yang umum terjadi itu yaitu teras, yang merupakan step antara dua lapisan atom yang datar. Kehadiran cacat dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam proses absorpsi. Sebagai contohnya itu ketika sebuah molekul menumbuk teras, molekul itu akan memantul melewati di bawah pengaruh potensial antar molekul, kemudian sampai ke sudut yang dibentuk oleh King. Nah, dalam kondisi normal, permukaan yang terpapar gas terus-menerus dapat dibombardir dengan molekul, sehingga permukaan yang baru itu tertutupi dengan cepat. Seberapa cepatnya itu dapat diperkirakan dengan menggunakan teori kinetik gas untuk menurunkan tumbukan. Itu rumusnya itu adalah Z. ZW sama dengan P per 2 pi MKT KT pangkat 1/2 atau setengah, terus bisa juga P per 2 pi M kali T per NA pangkat setengah, dengan M kecilnya itu massa molekul dan M besar itu massa molar. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai absorption and chemistry. Pertama itu precipitation. Nah, dalam precipitation terjadi interaksi van der Waals di pression atau interaksi dipolar antara adsorbat dan substrat.
Energi yang terlibat dalam absorption cukup kecil sehingga dapat tersebar menjadi getaran kisi dan menghilang sebagai gerakan thermal. Bisa disebut dengan proses accommodation. Lalu yang kedua itu ada chemisorption. Dalam chemisorption, molekul melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia dan cenderung menemukan sets yang memaksimalkan bilangan koordinasinya dengan substrat. Nilai entalpinya lebih besar daripada absorption. Nah, bisa dilihat pada gambar ini yang di sebelah kiri itu nilai maksimum standar entalpi dari absorption pada suhu 298 Kelvin. Yang di sebelah kanan itu standar entalpi dari chemisorption pada suhu 298 Kelvin. Nah, entalpi persorption itu diukur dengan memantau kenaikan suhu sampel dengan kapasitas panas. Dengan typical values itu sekitar minus 20 kilojoule mol pangkat min 1. Sedangkan nilai entalpi chemisorption itu lebih besar daripada absorption dengan typical value itu sebesar minus 200 kilojoule mol pangkat min 1. Selanjutnya ada gambar yang membahas tentang perbedaan antara absorption and chemisorption. Nah, di sini tuh ada persegi panjang atau balok. Balok di sini tuh bisa diartikan sebagai adsorbennya atau penyerapnya, dasar penyerapnya. Nah, sama di chemisorption juga ini sebagai penyerapnya. Lalu yang bulat-bulat merah ini tuh sebagai adsorbatnya atau zat yang terserapnya. Nah, secara visual kita bisa lihat bahwa perbedaannya itu dilihat dari ini, salah satunya adanya active site di chemisorption, sedangkan di absorption itu tidak ada. Nah, lalu dilihat juga dari susunan adsorbatnya. Di absorption mereka tuh bisa membentuk lapisan ganda, bahkan bisa multi. Jadi mereka tuh bisa lebih dari satu, sedangkan di chemisorption mereka tuh hanya satu lapisan saja atau monolayer. Itu salah satu dari perbedaan absorption and chemisorption. Nah, lalu ada perbedaannya jika kita buat secara grafik secara tabel. Pertama itu absorption itu terjadi ikatan van der Waals, sedangkan chemisorption terjadi ikatan kimia. Lalu absorption itu tidak butuh energi aktivasi, chemisorption itu butuh energi aktivasi. Dan yang tadi sudah disinggung bahwa absorption itu multilayer, sedangkan chemisorption mereka tuh monolayer. Lalu mengenai entalpinya juga, di absorption itu entalpinya 20 sampai 40 kilojoule, sedangkan di chemisorption mereka tuh entalpinya 80 sampai 240 kilojoule per mol. Selanjutnya itu mengenai Selanjutnya itu ada eksperimental teknik. Selanjutnya ada eksperimental teknik, yaitu prosedur eksperimental itu dimulai dengan permukaan yang bersih dengan mengurangi tekanan dan mengurangi jumlah benturan pada permukaan. Ketika tekanannya itu dikurangi menjadi 0,1 MPa, flux tumbukan itu akan menjadi turun sekitar 10 pangkat minus 18 ms meter. Yang pertama itu ada mikroskopi, yaitu salah satu teknik yang digunakan untuk menciptakan objek berukuran nanometer, di mana subrekas elektron itu dengan panjang gelombang de Broglie itu menggantikan sumber cahaya yang ditemukan pada mikroskop tradisional. Dalam mikroskop elektron transmisi atau GEM, berkas elektron itu melewati spesimen dan gambarnya itu akan dikumpulkan di layar.
Terus sedangkan scanning mikroskop atau STM itu memanfaatkan arus. Arusnya itu sangat sensitif terhadap jarak ujung di atas permukaannya. Lalu ada ionization technique, yaitu salah satu tekniknya adalah photoemission spektroskopi. Dalam teknik ini, sampel disinari oleh foton dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari spesies yang diserap dan energi elektron diukur. Jika X-ray digunakan, elektron ini inti terionisasi dan energinya merupakan karakteristik dari atom yang ada. Yang ketiga itu ada diffraction technique. Yang digunakan itu adalah low energy electron diffraction atau LEED yang merupakan teknik untuk menentukan susunan atom yang dekat dengan permukaan. Penggunaan low energy electron energi dengan kisaran 10 sampai EV dengan panjang gelombang sekitar PM. Lalu ada determination of the extent and rate of absorption dan desorption. Pertama itu ada gravimetri, di mana sampel ditimbang pada keseimbangan mikro selama percobaan menggunakan quartz crystal microbalance atau QCM, di mana massa sampel terabsorpsi pada permukaan kristal dengan perubahan frekuensi getaran kristal. Yang kedua ada second harmonic generation atau SHG, yaitu konversi sinar laser berdenyut intens menjadi radiasi dengan frekuensi 2 kali lipat dari frekuensi awal. Misalnya itu absorpsi molekul gas ke permukaan mengubah intensitas sinyal SHG. Lalu selanjutnya ada surface plasma resonance atau SPR. Nah, penyerapan energi dari berkas insiden radiasi elektromagnetik oleh plasma permukaan. Teknik SPR digunakan dalam studi pengikatan molekul ke permukaan atau pengikat ligan ke biopolimer yang melekat pada permukaan. Itu tadi mengenai materi fokus 19A. Untuk yang terakhir tuh ada fokus 19B. Nah, di fokus 19B ini di sini kami membahas tentang adsorpsi and desorpsi. Terbagi oleh dua subbab. Pertama adsorpsi isoterm, yang kedua itu the rates of adsorpsi and desorpsi. Nah, di sini tuh ada gambar mengenai perbedaan antara adsorpsi dan juga absorpsi. Secara sekilas, mereka tuh dua-duanya merupakan jenis penyerapan. Dua-duanya hampir susah dibedakan. Tapi jika dilihat dari gambar ini, yang A itu merupakan adsorpsi, sedangkan yang B merupakan absorpsi. Terlihat jelas bahwa di sini partikel-partikel substrat atau zat-zat yang terserap beda posisinya. Ketika di A atau di adsorpsi, mereka tuh hanya berada pada permukaannya saja. Mereka tidak masuk ke dalam intinya. Sedangkan jika diabsorpsi, mereka itu justru masuk ke dalam, tidak ada yang di permukaan. Nah, ini tuh jenis dari serapan, ada adsorpsi dan absorpsi, ada yang di permukaan, ada juga yang di inti. Secara singkatnya seperti itu. Lalu absorpsi isotermal itu gambaran hubungan keseimbangan dan kinetika antar partikel yang terserap dengan antara jumlah penjerat pada suhu tetap dengan konsentrasi zat terlarut yang terjerat pada permukaan padatan. Theta sama dengan number of absorption site occupied itu per number of absorption site
Eh, Maaf, ada gangguan jaringan. Lalu Yang pertama itu ada Langmuir Isoterum. Langmuir Isoterum itu ditemukan oleh Irving Langmuir pada tahun 1918. Langmuir Isoterum itu mempunyai asumsi bahwa yang pertama itu monolayer, reversible absorption, jumlah site-nya itu terbatas, semua site setimbang, dan permukaannya itu homogen. Reaksi persamaan Langmuir itu dapat dinyatakan A dengan A itu gas plus M surface bereaksi rate of desorption atau laju desorption itu dapat dinyatakan dengan rumus KD dikali theta, sedangkan rate of absorption itu dapat dinyatakan dengan rumus KA dikali P dikali 1 minus theta. Jika dalam keadaan setimbang, dapat dinyatakan rate of absorption itu sama dengan rate of desorption. Dari rumus rate of laju absorption dan laju desorption itu dapat dihasilkan rumus theta sama dengan KL dikali P per 1 ditambah KL dikali P, atau bisa juga Q sama dengan QM dikali KL dikali P per 1 plus KL dikali P. Lalu ada Langmuir of absorption with dissociation. Nah, tadi kan mengenai Langmuir ya. Sekarang Langmuir tetapi ada disosiasinya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok, cuma bedanya itu di nilai tetanya atau cakupannya, yaitu bernilai teta kuadrat. Lalu kalau di absorpsi itu si 1 min tetanya itu dikuadratkan, sehingga jika dirumuskan theta itu bisa sama dengan alpha dikali P pangkat 1/2 per 1 ditambah alpha dikali P pangkat 1/2, dengan alfanya itu merupakan perbandingan antara konstanta dari absorpsi per konstanta dari desorpsi, dan P sebagai tekanan. Lalu ada bed isotherm, yaitu yang diasumsikan oleh Browner, Emmer, dan Teller. Mereka tuh mengasumsikan bahwa permukaan memiliki sites yang seragam. Lalu pada satu sites tidak mempengaruhi absorpsi sites lainnya. Setelah itu lapisan pertama molekul dapat terus terabsorpsi pada lapisan berikutnya. Nah tadi kan kalau di Langmuir dia tuh menyatakan bahwa absorpsi itu hanya ada monolayer atau satu lapis saja, cuma ada di sini. Sedangkan kalau menurut Beth, mereka tuh mengasumsikan bahwa ketika tekanannya semakin naik, maka lapisan itu bisa terus berlanjut sehingga menjadi double layer ataupun multi layer. Nah di sini tuh ada visualisasi tentang penyerapan sama peningkatan dari tekanannya. Ketika tekanannya dinaikkan, maka si molekul-molekul itu tuh semakin menempel di permukaan. Nah sampai akhirnya mereka tuh mencapai batas maksimalnya atau titik jenuhnya. Lalu untuk rumusnya itu secara matematik bisa digambarkan dengan V per Pm sama dengan Cx per 1 min X dikali 1 plus C min 1X, dengan V-nya itu sebagai volume gas absorbed, lalu Pm-nya itu volume yang dibutuhkan monolayer,
X perbandingan tekanan awal dan akhir, dan C-nya itu konstanta karakteristik sistem. Nah, di sini tuh ada bentuk dari linearnya. Jika persamaan ini diubah ke bentuk linear, maka bisa dibentuk dengan X per V1 min X sama dengan 1 per C Pm ditambah C min 1X per C Pm. Ini bentuk dari linearnya. Selanjutnya itu ada Temkin and Friendly Isoter. Tim perhitungan interaksi absorptium pada interaksi eksperimental bahwa panas absorpsi menurun dengan meningkatnya cakupan. Nah, ini tuh mengenai tentang Temkin and Friendly isotherm. Jadi mereka tuh mengasumsikan bahwa ketika si delta H-nya itu berhubungan sama cakupan. Ketika cakupannya semakin naik, maka delta H-nya itu akan semakin turun. Itu yang diasumsikan oleh Temkin. Sedangkan menurut Langmuir bahwa ketika cakupannya naik, maka delta H-nya itu tetap stabil. Sedangkan kalau Temkin itu dia mengasumsikan bahwa nilai delta H-nya itu turun. Nah, ini mengenai rumus yang dari Temkin tadi, yaitu rumusnya itu QE sama dengan RT per B ln ACE. Nah, jika dibentuk linear kan, ini kan ln ACE ya. Kalau misalkan dengan sifat logaritma, maka ini tuh bisa menjadi ln A plus ln CE. Lalu dikali dengan konstanta yang ada di depannya, RT per B, maka dihasilkan nilai QE sama dengan RT per B ln A ditambah RT per B ln CE. Nah, ini kan RT per B itu kan bentuk dari konstanta atau nilainya konstan, sehingga dia tuh bisa diasumsikan sebagai nilai lain, atau kita tulis saja B misalkan. Jadi QE sama dengan B ln A plus B ln CE. Itu bentuk dari Temkin. Selanjutnya itu ada Friendly, yaitu model isotherm Friendly adalah hubungan empiris yang menggambarkan absorpsi zat terlarut dari cairan ke permukaan padat dan mengasumsikan bahwa site berbeda dengan beberapa energi absorpsi terlibat. Dengan Kf kali Ce pangkat 1 per N dapat diturunkan menjadi log QE sama dengan log Kf plus 1 per N dikali log Ce. Nah, ini merupakan step by step dari absorpsi. Jadi pertama kan absorpsi itu terdiri dari cakupannya. Ini cakupannya atau permukaannya. Lalu mereka tuh akan membentuk akan menyerap di cakupannya itu membentuk monolayer atau satu lapis. Nah, di step berikutnya mereka itu bisa membentuk lapisan yang lebih dari satu atau multilayer. Pada akhirnya di situasi ini mereka nggak bisa lagi untuk menyerap atau disebut dengan step saturation atau jenuh. Nah, ini merupakan siklus dari absorpsi dan desorpsi. Kalau yang absorpsi sama yang tadi ya, dia awalnya kosong lalu monolayer, mereka habis itu jadi multilayer sampai akhirnya jenuh. Sedangkan kalau dari desorpsi itu merupakan kebalikan dari absorpsi, sehingga prosesnya itu kebalikannya. Yang awalnya penuh lalu berkurang sampai akhirnya menjadi kosong. Itu siklus dari absorpsi dan desorpsi. Lalu ada the rates of absorption and desorption. Ini merupakan subbab yang kedua. Pertama itu kita membahas tentang the precursor state. Pasti precursor state itu merupakan keadaan yang telah diakomodasi secara termal pada suhu permukaan, tetapi memiliki masa hidup permukaan yang singkat dibandingkan dengan masa hidup yang terabsorpsi kuat.
Nah, ini tuh merupakan grafik hubungan antara potensial energi dan juga jarak antar jarak si zat ke permukaan. Nah, di sini kan nilainya tuh tinggi ya si energi potensial tuh. Jadi energi potensial tinggi itu ketika berada jauh dari permukaan. Nah, sedangkan ketika semakin dekat ke permukaan, mereka tuh malah nilainya turun. Nah, di sini crossover state. Jadi di sini tuh fase sementara dari yang mau ke chemistry melewati precipitation terlebih dahulu. Lalu di sini ada visualisasi tentang precursor state. Jika adsorbat bertabrakan dengan permukaan dan tidak menempel, maka akan membentuk ikatan lemah presorption dan berdifusi dalam jangka waktu kehilangan energi sampai zat kosong terletak untuk chemisorption terjadi. Nah, yang biru itu adsorbatnya atau zat-zat yang mau menempelnya, sedangkan yang kuning merupakan permukaannya atau zat yang penyerapnya. Ketika si adsorbatnya itu bertabrakan dengan permukaan di permukaan yang kosong, tetapi mereka tuh lepas lagi, jadi tidak langsung menempel. Itu disebut intrinsik prekursor. Sedangkan ketika si adsorbatnya itu menabrak sets yang sudah terisi atau zat yang sudah terisi dengan adsorbat lainnya, mereka tuh disebut dengan ekstrinsik prekursor. Jadi perbedaan intrinsik sama ekstrinsik terdapat di permukaannya. Kalau permukaannya kosong itu disebut intrinsik, tapi kalau permukaannya terisi itu disebut ekstrinsik. Nah, di sini ketika dia itu menabrak permukaan, lalu dia tuh tidak langsung menempel, maka dia tuh akan terus mencari ruang ke ruang yang setnya kosong. Misalkan di sini dia tuh mencari ruang yang kosong, lalu ketika ada ruang yang kosong, maka dia akan diam di sini. Nah, kenapa dia tidak bisa langsung di sini? Karena itu merupakan proses dari chemisorption. Chemisorption itu sendiri tidak bisa multilayer. Mereka tuh hanya monolayer. Makanya dia itu bergerak mencari sets yang kosong sehingga tidak terjadi multilayer. Mereka tuh bisanya hanya monolayer sehingga mereka mencari sets kosong untuk berdiamnya. Selanjutnya itu ada absorption and desorption at the molecular level. Tingkat di mana permukaan ditutupi oleh absorbat tergantung pada kemampuan substrat untuk menghilangkan energi partikel yang datang saat bertabrakan dengan permukaan. Jika energinya tidak hilang dengan cepat, maka partikel akan berimigrasi di atas permukaan sampai tepi atau sampai getaran mengeluarkan ke gas di atasnya. Proporsi tumbukan dengan permukaan yang berhasil mengarah ke absorpsi disebut dengan sticking probability atau S. S dengan sticking probability itu dapat dirumuskan menjadi S sama dengan rate of absorption of particle by the surface per rate of collision of particle with the surface. Lalu ada grafik yang menjelaskan tentang hubungan antara sticking probability sama surface coverage atau cakupan permukaan. Nah, di sini tuh grafiknya itu menunjukkan bahwa sticking probability itu berbanding terbalik sama surface coverage-nya. Jadi ketika si cakupannya itu lebih besar, sticking probability itu justru nilainya makin rendah atau cenderung turun. Nah, jika dirumuskan dengan rumus matematika, dia tuh bisa ambil kesimpulan bahwa S itu sama dengan 1 dikurangi theta dikali dengan S awal. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ini kan nilainya itu berbanding terbalik. Jadi ketika tetanya semakin besar, maka nilai S-nya itu semakin kecil. Nah, jika kita coba untuk mensubstitusi, misalkan nilai T-nya itu 2, yang kita ambil contohnya itu 0,5 sama 0,3. Nah, 0,5 sama 0,3 itu kan lebih besar 0,5. Ketika kita masukkan ke sini, maka nilai S-nya itu
akan lebih kecil karena 1 dikurangi 0,5 itu 0,5, sedangkan 1 dikurangi 0,3 itu 0,7, sehingga nilai yang S-nya itu lebih besar merupakan dari cakupan yang kecil. Selanjutnya itu ada mobility on surface. Mobilitas seringkali merupakan fitur penting dari aktivitas katalis, karena katalis mungkin tidak efektif jika molekul reaktan menyerap sangat kuat sehingga tidak dapat berinteraksi. Energi aktivasi untuk migrasi umumnya itu sekitar 10-20% dari energi ikatan permukaan absorban, tetapi nilai sebenarnya itu tergantung pada luas cakupannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.